akan mulai ibadah UAS kita, dan pada hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Ira. Puji Tuhan, seberapapun kita yang hadir pada saat ini, kita bersyukur di hadapan Tuhan kalau kita masih dalam keadaan sehat semua. Hal ini yang paling utama bagi kita, di mana kita masih dalam kondisi sehat, sehingga kita bisa beribadah pada sore hari ini. Terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan. Bapa, terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup. Engkau yang memberikan kepada kami kesempatan pada sore hari ini. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau. Ampuni setiap ketidaktepatan kami, segala pelanggaran kami, segala dosa-dosa kami ya Allah. Jika Engkau mendapati ada hal-hal yang kurang berkenan di hatimu Bapa, layakkan setiap kami Bapa untuk menyambut kebenaran firman-Mu di dalam ketulusan hati, di dalam kekudusan hati kami. Biarlah semua ini Tuhan hanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, agar setiap kami diubahkan, setiap kami dibaharui, setiap kami diteguhkan, setiap kami dicerahi oleh kebenaran firman-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini yang bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan hanyalah perkataan-Mu, isi hati-Mu Bapa, yang ingin Engkau sampaikan bagi jemaat-Mu di Waski Perdatam pada sore hari ini. Kami rindu Tuhan Engkau beracara dengan setiap kami. Kami rindu Tuhan hanya suara-Mu yang kami dengar. Kami rindu Tuhan dikuatkan setiap kami. Karena itu ya Bapa, berbicaralah dengan kuat pada sore hari ini bagi setiap kami. Dan biarlah setiap kami Tuhan dapat mempersiapkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur Bapa, sehingga benih firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah pada sore hari ini. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Rindu rasanya mau berjumpa langsung dengan ibu-ibu ya, tapi memang kondisi kita saat ini tidak memungkinkan untuk kita bisa hadir seperti biasa di dalam gereja. Tanpa mengurangi sukacita kita pada sore hari ini, walaupun kita hanya melalui online ya, saya berharap dengan adanya ibadah online seperti ini tidak mengurangi kekusukan kita beribadah ya, hikmatnya suatu ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk hadiran ibu-ibu. Jadi saya ingin menyapa ibu-ibu dengan salam damai sejahtera Tuhan ya. Pada sore hari ini ibu-ibuku yang dikasih Tuhan, saya rindu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan, di mana tema yang saya siapkan bagi ibu-ibu adalah keistimewaan orang percaya. Ibu-ibu, kita buka Alkitab kita, Efesus pasal 1 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga, ayat 3 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab
Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ibu-ibuku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita satu perikop ya, cukup panjang. Nanti saya harap ibu-ibu akan membaca ulang dari Efesus 1 ini, pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat 14. Nah, tema yang saya ambil adalah keistimewaan orang percaya ya. Kata istimewa sering kita dengar ya, dan juga ada beberapa ungkapan atau istilah yang disamakan juga dengan istimewa ibu-ibu, yaitu very important person ya, atau VIP. Nah, kemudian juga kata exclusive class ya, begitu juga dengan kata lain yaitu best of the best. Juga istilah terbaru ya, misalnya limited edition atau special edition. Nah, jika kita memperoleh salah satu dari istilah di atas, biasanya otomatis mendapat predikat sebagai orang istimewa. Ya, sebenarnya apa sih yang menjadi kriteria untuk menjadi seseorang itu istimewa? Menurut saya, ya, istimewa itu relatif, ibu-ibu. Nah, buat saya, sesuatu itu bisa menjadi istimewa. Tetapi bagi orang lain belum tentu sesuatu itu istimewa. Saya mungkin menganggap eksklusif kelas ya, tetapi orang lain menganggap ya ekonomi kelas. Nah, buat saya ini hal yang paling istimewa gitu, tapi belum tentu buat orang lain biasa-biasa aja. Nah, sebetulnya tahukah ibu-ibu bahwa ada suatu keistimewaan yang tidak bersifat relatif ya dan bernilai kekal? Ibu-ibuku yang dikasihi Tuhan, jawabannya adalah keberadaan kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, jadi itu sesuatu yang kita percayai bahwa keberadaan kita ini adalah sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, apa keistimewaan orang percaya di dalam Kristus? Dari pembacaan kita tadi, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama ada 3, yang saya pelajari bahwa ada 3 poin ya yang saya bagikan kepada ibu-ibu pada sore hari ini. Yang pertama, bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Ya, yang kedua, kita adalah umat tebusan Allah. Kemudian yang ketiga, bahwa kita adalah umat yang dimeteraikan Roh Kudus. Nah, nanti kita bahas satu-satu ya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita adalah umat pilihan Allah. Ya, dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, ya ibu-ibu bisa membaca. Mengapa kita istimewa? Ya, karena dipilih sebelum dunia dijadikan, ibu-ibu yang dikasih. Di ayat 4a. Mengapa kita istimewa? Karena dipilih sebelum dunia dijadikan.
Nah, kata dipilih ini diambil dari kata kerja Yunani yaitu exelekhato, ya. Exelekhato yang berarti dipilih jauh hari dengan pertimbangan secara saksama, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kata yang sepadan dengan kata ini adalah election, ya, bukan choose, bukan pilihan atau choose gitu ya, tetapi election. Nah, perihal Allah memilih tentunya berbeda dengan bagaimana manusia memilih, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kalau Allah yang memilih, dia tentu tidak akan pernah salah, ya. Tidak akan pernah salah dalam memilih dan tidak akan pernah pula menyesali sesuatu yang telah dipilihnya. Paulus mengungkapkan bahwa berkat rohani yang Tuhan karuniakan itu adalah kepada semua manusia, tanpa terkecuali. Itulah sebabnya jika Paulus menjelaskan bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, maksudnya peluang mendapatkan berkat rohani itu terbuka kepada semua orang, termasuk ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ya. Bagi siapa saja yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Nah, sebab sejak semula Allah telah menetapkan persekutuan anak-anak Tuhan yang kudus, yang mengerti dan memahami maksud Tuhan, dan yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sahabat-sahabat Kristus, berkat rohani yang dimaksud di atas tadi itulah sesungguhnya karakter seorang Kristen yang percaya kepada Kristus. Orang Kristen selayaknya memperlihatkan berkat rohani yang telah diterimanya. Ibu-ibuku, tujuan Allah memilih supaya umat pilihannya dapat hidup dalam kekudusan. Ya, jadi tujuan Allah memilih supaya umat pilihannya dapat hidup dalam kekudusan di ayat 4b. Nah, kata kudus ibu-ibu yang dikasih Tuhan diterjemahkan dari kata Yunani yaitu hagios, yang berarti dikhususkan atau dipisah. Hidup kita yang sebelumnya berada dalam kegelapan dipisahkan kepada terangnya yang ajaib untuk dikhususkan hidup sepenuhnya hanya bagi Allah. Nah, ibu-ibuku, nilai kesempurnaan kita semakin utuh ya, karena selain dipilih sebelum dunia dijadikan, kita diangkat sebagai anak Allah. Di ayat yang kelima di pembacaan kita pada sore hari ini. Hakikatnya ibu-ibuku bukan semata menerima jaminan atau warisan dari Allah Bapa, ya, melainkan juga memancarkan kehidupan yang selaras dengan Bapa kita. Bukankah hal itu sesuatu yang istimewa? Nah, ibu-ibuku yang dikasih Tuhan, memang hidup di masa saat ini sangat berat ya bagi kita ya. Apalagi di masa pandemi ada banyak kita yang mengalami duka cita, kehilangan orang-orang kita kasihi, ada juga yang kehilangan pekerjaan begitu ya karena berkurangnya waktu kesempatan untuk hadir di kantor, dan juga memang sekarang lagi susah semua kita ya. Kita bisa memahami bahwa inilah ujian buat kita semua ya ibu-ibu ya. Ibarat kita saat ini mengalami sekolah kehidupan, nah ini merupakan ujian buat kita semua untuk kenaikan level kita ibu-ibu ya, ujian buat iman kita ya. Saya percaya ibu-ibu akan tetap memiliki damai sejahtera ketika kita mengetahui bahwa kita adalah orang-orang yang istimewa ya, orang-orang yang istimewa di dalam Kristus Yesus. Nah, yang pertama tadi bahwa kita sudah dipilih oleh Allah ya, kita dipilih oleh Allah. Lalu yang kedua, kita adalah umat tebusan Allah ya. Lalu yang kedua ini adalah umat tebusan Allah ibu-ibuku yang dikasih di ayat 7 hingga ayat yang ke-12 ya. Kita akan bersama-sama belajar di mana bulan April ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus ya. Penebusan dosa selalu berhubungan dengan nyawa, darah, dan kematian. Ketiganya adalah aspek terkait ibu-ibu yang dikasih dalam hal penebusan dosa. Nah, hal ini telah menjadi ketetapan yang diberlakukan sejak dahulu kala.
ya, dalam Imamat 17 ayat 11, Ibu-ibu bisa mencatat ya. Nah, hukum Taurat itu diberikan untuk menunjukkan bahwa manusia berdosa perlu juru selamat, ya. Yesus Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat itu, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, ini tertulis di dalam Matius 5 ayat 17, Roma pasal 10 ayat 4, Roma 8 ayat 1 sampai 4, 2 Korintus 5 ayat 21 ya, bahwa hukum Taurat itu diberikan untuk menunjukkan bahwa manusia berdosa, kita semua ini perlu juru selamat ya. Nah, jadi tidak ada cara lain atau cara yang lain lagi ya, tidak ada cara atau jalan lain untuk penebusan dosa kecuali melalui persembahan nyawa, darah dan kematian ya, di mana kita sudah memperingatinya pada bulan April ini, Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Yesus Kristus memenuhi kualifikasi ya dan memiliki kelayakan dalam upaya penebusan manusia berdosa karena keberadaannya yang tanpa dosa ya. Dalam kesaksian perjanjian baru adalah sama bahwa Yesus Kristus tanpa dosa. Nah, di mana itu ayatnya, Ibu-ibu? Di dalam Yohanes 8 ayat 46, 1 Petrus 2 ayat 22, 1 Yohanes 3 ayat 5, Ibrani 4 ayat 15 ya. Yesus Kristus adalah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ya, dalam 1 Petrus 1 ayat 19 juga. Nah, dalam perjanjian lama, binatang yang dikorbankan harus mati untuk penebusan dosa, Ibu-ibu yang dikasih. Namun dalam perjanjian baru, kematian Kristus adalah persembahan yang berkenan bagi Allah. Ya, Allah tidak lagi berkenan terhadap persembahan binatang, ya, berupa binatang. Itu dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Saya berharap Ibu-ibu bisa menyimak ya dengan baik ya, suara saya ya Ibu-ibu ya. Nah, sekalipun dipersembahkan menurut hukum Taurat ya, bahwa Yesus adalah korban, yaitu sebagai seorang imam besar yang memenuhi kriteria ya. Jadi Yesus Kristus adalah seorang imam besar yang memenuhi kriteria kekudusan dan tidak perlu mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri karena dia sama sekali tidak mengenal dosa dan tidak berbuat dosa. Ibrani 7 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Nah, Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, menanggapi hal itulah Charles Ciriri dalam buku Teologi Dasar berkata, kita memiliki seorang imam besar yang dapat memberi simpati karena ia sungguh-sungguh diuji dengan ujian-ujian khusus ya bagi seorang manusia Allah. Nah, ia tidak berbuat dosa dan ia tidak mungkin telah berbuat dosa. Ia memang suci dari dulu sampai sekarang. Nah, tidak bersalah dan tidak tercemar. Anak domba Allah yang tidak bernoda. Tahukah Ibu-ibu bahwa penebusan melalui darah Kristus mengingatkan kita dengan penebusan darah anak domba dalam kitab Perjanjian Lama? Darah anak domba yang terbakar oleh api di mezbah persembahan membuat bau-bauan yang harum naik ke sorga dan menyenangkan Allah. Namun persembahan darah binatang pada hakikatnya sebagai pengantar hingga akhirnya Yesus mempersembahkan darahnya untuk menebus dosa umat manusia. Ibu-ibuku yang dikasih Tuhan, tujuan hukum Taurat diberikan tadi dikatakan supaya manusia mengenal dosa. Ya, di Roma 3 ayat 19 sampai 20. Dan menuntun manusia kepada Yesus. Galatia 3 ayat 24. Penebusan melalui darah Kristus yang kudus itulah yang membuat kita beroleh pengampunan. Ya, kita lihat di ayat yang ke-7 dari pembacaan kita ini, Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Bahwa penebusan melalui darah Kristus yang kudus itulah yang membuat kita beroleh pengampunan dosa.
Nah, penebusan manusia berdosa adalah rencana yang telah ditetapkan Allah dalam Kristus Yesus, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ya, di ayat yang ke-9 dari bacaan kita tadi. Ya, sebagaimana di dalam Yesaya 53 tersirat ya, bagaimana dinubuatkan ya bahwa Kristus Yesus yang akan menebus dosa manusia sudah direncanakan. Nah, tujuan penebusan agar kita kembali menjalin persekutuan antara Allah dan manusia yang terputus karena dosa. Ya, di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Allah dan manusia terputus karena dosa. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bila Allah memilih kita sebagai umatnya, berarti ada suatu tuntutan ilahi juga. Tuntutan ilahi agar kita senantiasa hidup dalam kekudusan. Tadi di ayat 4 disebutkan. Disinilah hakikat penebusan menjadi sempurna karena umat tebusannya menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Itu poin yang kedua, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Nah, poin yang ketiga adalah kita adalah umat dimeteraikan oleh Roh Kudus. Di ayat 13 dan ayat yang ke-14, ayat yang terakhir ya. Kita adalah umat dimeteraikan Roh Kudus. Poin yang ketiga yang kita pelajari dari bacaan kita pada sore hari ini. Nah, kapan kita dimeteraikan Roh Kudus? Alkitab menegaskan yaitu ketika kamu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, kita lihat di ayat yang ke-13. Cermati ungkapan dimeteraikan dengan Roh Kudus, ibu-ibu. Ketika kamu percaya. Hal ini adalah suatu penegasan bahwa orang yang beriman kepada Kristus akan dimeteraikan tepat pada saat ia percaya. Bukan diperoleh melalui pengalaman-pengalaman rohani sudah ia menjadi percaya. Pemeteraian Roh Kudus digambarkan dengan cap dari besi panas yang ditempelkan sang pemilik kepada binatang piaraannya. Ya, seperti itu analoginya ya ibu-ibu ya. Cap yang menempel di tubuh binatang adalah bukti kepemilikan. Ya, ada banyak orang yang memelihara ya hewan peliharaan yang seperti misalnya anjing atau kucing gitu ya. Nah, biasanya mereka memiliki cap khusus gitu ya, bahkan ada suratnya. Jadi binatang piaraan yang memiliki cap berarti bertuan ya, berarti dia yang istimewa gitu ya. Istimewa ibu-ibu. Dan juga itu menandakan bahwa dia memiliki majikan atau tuan, yaitu legal ya, dia legal. Statusnya bukan liar ya, bukan ilegal. Nah, gambaran ini menegaskan bahwa setiap orang yang dimeteraikan Roh Kudus adalah sah menjadi anak-anak Allah dan kepunyaan Allah untuk selama-lamanya. Nah, masalahnya kenapa ibu-ibu? Roh Kudus itu ditempatkan dan tempatnya ya merupakan Roh Kudus dan tempatnya dalam penebusan orang percaya menjadi penekanan inti surat Rasul Paulus ini. Nah, Roh Kudus itu adalah metrai ya, sebagai metrai bahwa kita ini adalah hak milik Allah. Nah, kemudian sebagai jaminan dari bagian warisan orang percaya. Ya, di ayat yang ke-14 kalau mungkin ibu-ibu mau melihat juga lanjutan dari bacaan kita bisa ya, dan juga merupakan roh hikmat dan wahyu. Roh Kudus itu apa sih? Ya, dia sebagai apa ya? Nah, kemudian Roh Kudus juga sebagai penolong ya, menolong orang percaya apabila menghampiri Allah ya. Jadi kita berbicara dengan Roh Kudus ya, Roh Kudus menjadi perantara kita ya. Kemudian juga membangun tubuh Kristus menjadi bait yang kudus. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Di Efesus pasal 2 ayat 21 sampai 22 ibu-ibu bisa baca. Dan kemudian pekerjaan Roh Kudus juga memberikan kepada kita menyatakan rahasia Kristus sehingga kita bisa mengenal Kristus dengan lebih lagi ya, dan memperkuat orang percaya dengan kuasanya di dalam batin. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, jadi pekerjaan Roh Kudus itu banyak ya, tugas-tugas yang juga kita harus bekerja sama menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus ya.
kita orang-orang percaya, ibu-ibu harus kita memahami hal ini, mengerti ya, kita sebagai orang istimewa, bahwa tadi saya katakan kita sebagai umat pilihan Allah ya, orang yang sudah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan ya. Hebat nggak ya? Karena itu saya rindu kita mengerti, kita memahami status kita sebagai anak Allah ya. Karena itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Roh Kudus itu adalah jaminan ya, yaitu cengkeram gitu ya, atau panjar dari warisan kita ya. Dan pada zaman ini Roh Kudus dianugerahkan kepada orang percaya sebagai persekot gitu ya, dari apa yang kita miliki sepenuhnya pada masa yang akan datang. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita minta Roh Kudus menuntun ya, menuntun setiap kita, dan kehadiran dan karyanya dalam kehidupan kita menjadi jaminan dari bagian warisan kita pada masa yang akan datang. Nah, saya berharap ibu-ibu mengerti dengan pemaparan saya ini, dan dengan apa yang saya sampaikan itu juga memberkati saya sebagai anak Tuhan ya, bahwa kita dimeteraikan ya sebagai anak Tuhan oleh Roh Kudus ya, dari pembacaan kita tadi, dan kemudian juga kita ini sebagai umat tebusan Allah, di mana Kristus Yesus ya adalah kegenapan dari hukum Taurat itu, dan dia memenuhi kualifikasi, kita tidak salah pilih ya juru selamat kita. Jadi ibu-ibu kita mengerti bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah ya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, biarlah kita semakin diperkaya ya, kita semakin diasah ibarat sebagai permata berlian itu. Kalau kita dalam situasi yang tidak nyaman ya, dalam situasi yang terpuruk ya, kita harus tetap pandang Tuhan ya, kita tetap pandang Tuhan, dan kita harus percaya sepenuhnya akan pimpinan Tuhan, yaitu di dalam Roh-Nya yang kudus. Jadi ibu-ibu nggak pernah merasa kecewa ya, jangan pernah lagi kita merasa rendah diri gitu ya, karena kita ini adalah orang-orang istimewa. Ibu-ibu harus berbahagia dengan apa yang saya bagikan pada sore hari ini, karena kita ini adalah orang-orang istimewa ya, orang-orang pilihan Tuhan. Dan karena kita juga sudah dipilih oleh Tuhan, kita pun juga harus menunjukkan kepadanya ya, sebagai tuntutan ilahi seperti itu ya, saya katakan bahwa kita harus menjaga kesucian dan kekudusan. Nah, gampang buat saya berbicara untuk hal-hal ini. Saya mengerti bahwa problem kita di dalam kehidupan itu beragam-ragam. Nah, sesuai dengan kedewasaan rohani kita, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Beberapa hari ini saya ditelepon oleh seorang jemaat gitu ya. Mereka dia mau konseling gitu, tapi saya bilang, oke, Bu, ya kita ada apa Ibu? Saya bilang begitu ya. Dia bilang, saya udah 20 tahun menikah, ternyata dalam hidup saya mengalami KDRT dan juga ketidakharmonisan di dalam komunikasi begitu ya. Aduh, saya bilang 20 tahun loh, 20 tahun ibu bukan suatu yang ini loh, bukan satu yang pendek loh, luar biasa. Saya bilang begini, Roh Kudus jangan berbicara, ini ibu dari agama seberang gitu ya, tapi dia bisa bertahan, coba bisa bertahan. Saya bilang, Bu, yang saya bisa berikan kepada dia adalah ibu kuat, ibu orang hebat. Saya bilang gitu ya, ibu orang hebat, ibu mau dipakai Tuhan. Saya nggak bisa ngomong macam-macam, Bapak ibu yang dikasih Tuhan. Rasanya salut ya. Orang sekarang mana tahan loh, anak-anak sekarang mana mau loh. Mereka diam-diam bisa membuat keputusan bercerai begitu ya, nggak tahan. Memang sih kalau mengambil simpelnya tuh pisah lebih baik begitu ya. Tapi ibu ini masih bertahan dengan harapan dia bisa menyelamatkan suaminya begitu. Nah, kita memberikan kekuatan ya ibu ya. Kekuatan yang kita perlukan itu adalah Roh Kudus. Saya percaya setiap kita memiliki problem masing-masing yang kita harus pecahkan. Ibarat kita sekolah, belajarlah untuk mencari jawaban dari soal yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, guru agung kita ya, dosen agung kita gitu ya, guru agung kita Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi persoalan saudara dan saya itu harus kita pecahkan
kita bawa di dalam doa kita, kita selalu meminta pimpinan Roh Kudus. Ingat, kita nggak sendiri loh, ya. Walaupun misalnya kita sudah berdoa, kita sudah pasrah diri gitu ya, kita rasanya aduh Tuhan aku nggak sanggup lagi gitu loh. Tapi itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib dengan melalui berbagai penderitaan sebelumnya, hinaan ya. Nah, coba ibu-ibu nanti buka Yesaya pasal 53, bacalah di situ bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan di Yesaya 53 itu. Ya. Saudaraku, memang tidak mudah menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen. Banyak sekali beban kita, pikul salib kita. Tetapi percayalah, minta kekuatan Tuhan. Nah, tadi Roh Kudus yang dimeteraikan memampukan setiap kita, menolong setiap kita. Saya percaya ibu-ibu, kita semakin didewasakan, kita semakin diasah ya dengan segala macam perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, ya, kaya di dalam iman kita, di dalam kekuatan kita ya. Jadi kekayaan kita bukan hanya materi ya ibu-ibu ya, tetapi adalah kekuatan yang ibu-ibu miliki. Itulah kekayaan ibu-ibu ya, iman yang ibu-ibu miliki, pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Orang bisa melihat keadaan kondisi kita ya nggak punya apa-apa ya, tapi beda ibu-ibu kalau orang-orang yang imannya kuat, rohaninya kuat. Saya percaya ibu-ibu diberkati banget gitu loh, bahwa harta kekal kita. Tadi saya katakan bahwa sesuatu yang ada di muka bumi itu relatif sifatnya ibu-ibu ya. Orang bilang istimewa, ada yang bilang nggak istimewa. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat bahwa keistimewaan kita adalah apa? Kita memiliki harta kekal kita di langit baru dan bumi yang baru. Kelak kita akan mendapatkan upah kita bersama dengan Tuhan, asal kita setia dan taat kepadanya ibu-ibu. Jadi saya dengan rendah hati mohon kepada ibu-ibu semua, tetaplah kuat, tetap setia di dalam melayani Tuhan. Ya walaupun kita melalui ibadah seperti ini, banyak kekurangan kita, ya banyak kegaptekan kita, tapi biarlah ini menjadi sarana untuk kita benar-benar bisa belajar, ya ibu-ibu dikasih berkat, bisa ibadah melalui online seperti ini, kita juga terbantu, jadi kita juga nggak membuang ongkos ya. Tidak waktu kita juga jadi lebih hemat. Jadi tapi ya memang gantinya kita mau nggak mau beli kuota ya ibu ya. Jadi saya juga mengerti dan sangat paham. Tapi Tuhan akan kasih kok berkat-berkat itu buat kita. Ya yang penting ibu-ibu tetap sehat, semangat jaga kesehatan semua ya ibu-ibu, biar kita tetap efektif dalam pekerjaan Tuhan. Ya apapun bisnis, masalah apapun yang ibu-ibu sedang hadapi, saya percaya pertolongan Tuhan itu indah dan tepat pada waktunya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang maha baik, hamba sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi Allah Roh Kudus, Engkau akan terus berbicara. Tuhan, Engkau terus menggaungkan kebenaran firman-Mu, bahwa kami adalah orang-orang istimewa-Mu Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah yang mahal, darah yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang sudah lunas terbayar. Oleh sebab itu, apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kami, biarlah kami dimeteraikan di dalam Roh-Mu yang kudus Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu juga yang kami dengar pada sore hari ini. Kami rindu untuk kami tidak perlu khawatir lagi untuk masa depan kami, karena kami tahu kami memegang juru selamat yang benar. Kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang peduli dengan segala kesulitan kami. Karena itu ya Bapa, jika ada pergumulan-pergumulan di dalam hati kami pada sore hari ini, kami mau serahkan kepadamu. Kami mau tahu Tuhan, Engkau turut campur tangan di dalam setiap pergumulan anak-anakmu. Apakah itu di dalam sakit penyakit, di dalam masalah ekonomi, di dalam masalah keluarga, di dalam masalah usaha, di dalam masalah apapun Tuhan yang kami hadapi pada saat ini, yang sedang terjadi, yang sedang kami pergumulkan. Biarlah kami hanya pandang Engkau Tuhan. Bapak, terima kasih untuk nasihat-Mu pada sore hari ini. Jadikanlah ibu-ibu Waski Perdatam semua dalam kekuatan iman, menjadi berkat bagi banyak orang.
Apapun yang mereka kerjakan Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja di dalamnya. Dan orang bisa melihat ada Kristus Yesus yang hidup di dalam hati setiap ibu-ibu Waski Perdatang. Tuhan memberkati setiap pekerjaan anak-anakmu, pelayanan rumah tangga, cucu-cucu Tuhan. Semua keturunan anak-anak Tuhan yang istimewa ini Tuhan, di dalam ibadah Waski ini kami memohon Bapa, berkat-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah berkat ini menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami mengucap syukur untuk pertemuan kami, ibadah Waski pada saat ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Remi. Terima kasih Ibu Ira yang sudah menyampaikan firman Tuhan.